di dalam bait Allah. Oh iya, iya. Ya, Daud tidak melakukan itu di dalam ekaristi, di dalam kurban. Karena kurban itu hanya dilakukan seorang imam. Dan Daud itu bukan seorang imam. Daud itu adalah raja dan nabi juga. Gitu. Jadi Daud itu melakukan tarian, bahkan membunyikan kecapi atau apa gitu. Itu bukan di dalam bait Allah. Itu di luar bait Allah. Makanya saya bilang, kalian boleh orang Protestan kalau nyanyi yang entah cuma mana-mana itu boleh, yang penting tidak di waktu kita menyerahkan kurban. Karena orang ke gereja, orang berkumpul ya, ibadah itu untuk kurban. Untuk ekaristi atau perjamuan kudus. Ya, di saat liturgi itu tidak ada yang seperti itu. Oh iya Kak. Gitu. Tapi di luar dari liturgi ya sah-sah aja. Mau bikin seperti apa. Yang dilakukan Daud itu adalah yang di luar dari bait Allah. Karena Daud tidak pernah melakukannya di bait Allah. Sebab dia bukan imam yang bertugas di bait Allah. Nah ini jangan salah paham juga. Membaca Alkitab kita tidak mengerti konteksnya seperti apa. Makasih, nanti di DM ya Kak. Soalnya masih banyak pertanyaan. Siap. Oke, makasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Bait Allah ada alat-alat musik ya? Nggak ada. Adanya cuman itu. Yang buat pedupaan itu. Nah itu kerincing-kerincingnya ada di pedupaan itu. Selebihnya nggak ada. Ya jadi gereja itu adalah penggenapan dari bait Allah. Bait Allah itu adalah penggenapan dari kemah suci atau kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu adalah penggenapan dari mezbah yang didirikan oleh Abraham. Sebelumnya kurban itu diserahkan di atas tanah. Nah ini berkembang, tetapi tidak menghilangkan esensinya, gitu. Dari tanah diserahkan kurban itu, lalu setelah itu Abraham mendirikan mezbah dari batu, ditumpuk batu-batunya. Nah dari situ kemah pertemuan itu kan ada 3, ruang maha kudus, ruang kudus dan pelataran. Nah ini kita harus tahu sejarahnya ini seperti apa. Perubahan tetapi tidak mengubah esensinya. Tetap yang dilakukan itu adalah kurban. Jadi dari zaman Adam, memang ibadahnya oten itu korban. Orang Kristen ke gereja itu untuk darah dan tubuh Kristus. Ekaristi atau perjamuan kudus. Ya dari tanah terus di mezbah bentuk kayu, batu ditumpuk, baru kemah pertemuan, lalu bait Allah, lalu gereja. Makanya dikatakan tubuhmu adalah bait Allah. Makanya Tuhan Yesus itu adalah penggenapan bait Allah. Kenapa? Karena dia yang menjadi kurban dan dia mengorbankan dirinya. Dan juga dia sebagai imam yang menyembelih kurban itu sendiri. Dia yang melakukannya sendiri. Gitu. Di bait Allah ada apa? Iya betul itu Bang Thomas. Gitu ya, jadi khotbah kan dibilang gini Bang Thomas ya, bukan untuk ke gereja itu bukan untuk dengar khotbah. Khotbah itu adalah jalan untuk kita atau sarana untuk kita mengetahui cara sakramen tadi. Jadi khotbah ini tetap boleh, tapi memang bukan itu intinya. Khotbah ini adalah media untuk kita melakukan ekaristi yang benar. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang mau dicari orang-orang Kristen itu di gereja itu adalah apa? Memecah-mecahkan roti. Itulah yang disebut sebagai sakramen atau misterion atau perjamuan kudus. Alaihim salam Kak Yasmita. Di luar bait Allah ada pelayanan yang lain? Ada dong. Ini yang saya lakukan. Tangan keranda mayit kena Bennett. Gue bingung, keranda mayit kemarin di sebelah itu kan lagi kagak ngomong.